Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Cahangon Channel 88 teman-teman. Nah, ini saya berada di tengah sawah yang mau masuk ke peternakan Etawa dan Sapera. Ini lokasinya di daerah Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya teman-teman. Nah, yang bikin penasaran lagi, produk yang dihasilkan nggak hanya susu kambing teman-teman, tapi di sini juga menghasilkan produk beras organik. Nah, ini yang dinamakan simbiosis antara pertanian dan peternakan. Nah, jadi dari hasil limbah peternakan bisa dimanfaatkan untuk pertanian, limbah pertanian bisa untuk peternakan. Dan hasilnya buat kita juga teman-teman. Oke, kita sambangi ke dalam. Oh, itu Kapotan dan Botan Wangunsari, sistem pertanian padi organik. Desa Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Sekarang yang bikin penasaran, kita lihat nih kandangnya. Assalamualaikum, Mbak. Oke. Nah, ini dengan ownernya langsung, guys. Assalamualaikum, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Benar, Pak. Ya. Bapak siapa? Kenapa? Nama, Pak? Komara. Pak Pak Komara. Ini Tapi kalau peternakannya namanya apa, Pak? ini Wangunsari aja. Oh, Pak Wangunsari. Wangunsari Farm lah. Wangunsari, Pak. Pak, boleh kami sedikit banyak tanya ya. Yang kita lihat itu kan produknya susu sama beras organik. Iya. Nah, awal mulanya gimana, Pak? Itu dulu awalnya itu peternakan kambing biasa atau sudah dari awal memang mau sistem untuk peternakan dan pertanian gitu? Ya pada awalnya sih kita kan udah pensiun ya, mau pulang ke kampungan. Nah rencana dari awal memang pulang kampung kita mau kembali ke alam kan gitu. Jadi semuanya serba alami lah. Nah kebetulan ya ada sedikit lahan, terus kita nanam coba padi pertama mah. Ya pertamanya saya cari pupuk-pupuk, tai kohe-kohe itu dari masyarakat sekitar sini saya cari beli gitu ya. Beli pupuknya, terus kita bikin kompos, kita aplikasikan ke lapangan. Nah, berjalan dengan waktunya, tiba-tiba ya dari Dinas Pertanian juga ada survei ke sini, lihat-lihat, nah, rupanya tertarik dan sehingga kita mendirikan khusus asalnya sih Poktan Wangunsari. Udah gitu udah jadi Poktan Wangunsari, berjalan dengan waktu. Dari dinas ada juga bantuan seperti untuk pupuk organiknya, perangkatnya, dan kebetulan waktu itu kita ada sapi juga kan, ada sapi, tapi sapi potong, terus kita rubah jadi sapi perah. Udah gitu sapi perah, berjalan dengan waktu, kita mulai kan 2010 ya, kita di sini nih kelompok ini. Nah, sampai sekarang alhamdulillah udah hampir 14 tahun terus kita berjalan dan tetap tadinya kita organik gitu. Nah asalnya sapi, tapi sapi kan kena juga berat dipakan, jadi makanya saya minta ke Dinas Pertanian, terus saya akan beralih ke kambing perah. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ya asalnya dari 10 ekor sampai kemarin sih udah hampir ratusan ya. Nah, sekarang mungkin yang ada di sini cuma 40 ekor aja, yang sisanya taruh di penduduk di mana dititip-titipkan, istilahnya bagi hasil lah gitu. Digaduhin ya, Pak? Gitu. Jadi terutama sih kami pelihara kambing ini diambil kohenya, air kencingnya untuk pupuk. Tapi berjalan dengan waktu ya alhamdulillah ya kita juga tiap tahun juga bisa kurban kambing, terus susunya juga bisa dijual, anak-anaknya juga yang ada yang minat silakan dijual juga gitu. Nah sampai sekarang mungkin udah berapa tahun, kalau kambing tuh udah ada 6 tahun lah. Nah,
jadi itulah, jadi gunanya untuk pemupukan aja, kotoran sama air itunya, air Awal kencing. mula yang dipilih itu jenisnya apa Pak? Dari Awal mula dari sih, sapi ke kambing itu. Maksudnya? Dari sapi pindah ke kambing itu langsung sapi raka atau jenis atau lain? Nggak campur. Pertama saya kan jantannya ngambil seanen kan. Nah, terus betinanya lokal aja. Dan berjalannya dengan waktu, terus ya sekarang kita udah sapera semua ini. Udah sapera. Ada juga yang dari Senduro kan, dari Lumajang, terus dikawinkan sama sapera juga. Jadi semua itu berproses ya Pak? Ya berproses, ya. Ya. Nah, jadi sekarang mau beralih mungkin ke seanen juga, ada juga seanennya kan. Nah, Berarti yang baru lahirin juga ya Pak? ya baru melahirkan itu. Terus kalau di sini itu diperahnya setelah anak usia berapa? Ya seperti biasanya kan kalau memang lagi rame besar itu paling udah seminggu itu udah mulai diperah ya, diambilkan. Jadi selama seminggu kan biar kolostrumnya diambil dulu sama anaknya kan. Udah gitu kami dipisah gitu kalau udah seminggu. Gitu. Terus ini Pak, kok nggak berpikir ke kambing berdaging atau apa, atau kalau perah itu atau ada keunggulan dari kambing berdaging? Maksudnya? Kenapa nggak milih kambing pedaging? Nggak, kalau pedaging kita memang nggak fokus ke situ ya. Pertama kita kan fokusnya ke pupuk, kedua ke susu, ketiga ya kalau ada yang jantan ya jadi pedaging kita jual pas lebaran haji gitu Ya, aja. berarti manfaatnya malah lebih banyak ya Pak? Ya 3 in 1 lah. 3 in 1. Ya, 3 in 1. Jadi gitu teman-teman. Jadi untuk kambing perah sendiri memang di daerah Priangan Timur baru ya Pak? Ya di sini memang belum berbudaya ya, kebanyakan di daerah Tasik, Kabupaten Tasik ini domba ya kebanyakan. Jadi tertentulah beberapa orang aja yang masih bikin kambing perah di sini gitu. Ya, sebenarnya untuk kambing perah itu ada manfaatnya lebih selain Ya. bisa menghasilkan daging, Ya. juga bisa menghasilkan susu. Ya. Terus ditambah lagi kalau kita punya ide untuk pertanian bisa jadi pupuk organik ya Pak? Ya, jadi kita kan kohenya untuk pupuk kompos organik, terus kencingnya juga untuk mol, kita untuk disemprotkan ke daun-daunnya kan, jadi lebih bagus gitu. Jadi semua terpakai kan, nggak ada yang hilang. Kotorannya, terus dagingnya, jantannya, terus susunya. Mungkin lebih jadi 4 in 1 ya. Jadi kita mendapatkan berkahnya dari situ ya Pak? Iya, jadi nggak ada yang hilang, nggak ada yang apa. Jadi dari kotoran, dari kambingnya, dari susunya, dari yang jantannya kita pas lebaran haji kita jual kan gitu. Terus dari limbah pertaniannya sendiri, seperti kalau setelah panen padinya itu Pak, itu batangnya juga bisa dikasih. Oh, kita langsung aja itu mah diaplikasikan ke sawah. Ke sawah pas lagi dibajak ya dimasukin ke dalam, gitu. Dimanfaatkan itu. Seperti zaman Iya, dulu ya. Kita kembali ke alam. Kita kembali. Jadi nggak makan pupuk yang bisa ngerusak. Iya, justru itu kan itu unsur haranya bagus itu jerami itu kan untuk pupuk. Nah, terus ini Pak, mau tanya, manajemen pakannya untuk kambing di sini itu pakai comboran aja atau comboran plus hijauan atau hijauan aja Pak? Nah, kita hijauan aja, cuman plus mungkin kita sampah ampas tahu sama konsentrat, terus sama ya dedakan gitu, dedakan tuh. Ya, kita dicoper juga rumputnya sama daun-daunnya kita coper. Nah, Pak, mungkin bagi teman-teman yang di luar sana, kalau mau belajar di sini juga bisa atau gimana? Bisa aja. Kita kan nggak ada masalah untuk yang sering kok. Kita kan banyak dari dulu sebelum corona itu banyak dari Palembang, dari Garut, dari Sukabumi, dari Banjar, dari Kuningan. Banyak yang studi banding ke sini, ya studi banding banyak, jadi udah dikenal.
Nah, untuk produknya sendiri apa aja Pak ini? Bisa Ini kita ada produk ya seperti ini, beras hitam yang udah organik juga, udah sertifikasi juga Inopis, sama susunya. Susunya dikemas begini, dibekukan, dan ini udah higienis ya, udah dipasteurisasi. Jadi kita produk ini ada beras merah, beras hitam, beras putih, beras pink, sama ada beras juga yang apa namanya, yang agak ke hitam-hitaman itu. Ya, semuanya ini organik ya Pak ya? organ semua organik. Ya. Oh, ini kalau ada yang berminat mau jadi reseller bisa Pak? Bisa, Bisa disebutin nomornya Pak, biar nanti kalau ada yang mau ikut bantu jual, nanti biar langsung menghubungi ke Nomor admin aja yang di sini. nomor HP-nya gitu. Iya, Oke, kita ke 0821 0821 25 25 15 15 85 85 02. 02. Jadi dicatat ya teman-teman, nanti di deskripsi juga saya akan catat lagi untuk nomornya. Kalau untuk alamatnya Pak, di sini di kampung mana? Di sini di Sayong aja, belakang RD1 Cisayong. Oh, belakang Sayang. Jadi gampang ya teman-teman, bisa langsung tanya ke setiap orang yang hafal di daerah Cisayong. Siapa tahu ada yang mau belajar, terus ada yang mau menjadi reseller. Kalau lebih bagus jadi reseller dulu ya Pak. Ya, Belajar cari pemasarannya dulu, baru ya siapa aja boleh aja, kita terima aja. Kita ngasih ilmu kan lebih bagus sebagai ibadah juga ya. kalau untuk bibitnya jual nggak ini Pak? Ada. Kira-kira berapa? Kalau untuk bibit yang di Ya bisa nanti langsung aja, nanti langsung bisa hubungi ke hubungi admin ya. ke Jadi ya. untuk masalah harga bibit teman-teman bisa langsung ke admin. Yang jelas harga mah sesuai bandrol ini deh. Ya. Tuh. Kita juga banyak kunjungan tamu itu malah ada dari Belanda. Kita bisa dilihat fotonya di sana. Dari Belanda, dari Oman. Oke, kita lanjut ngobrol di saung ya teman-teman. Ya. Sambil kita lihat suasana di sekitar sini yang sawahnya, sawah organiknya bagus sekali. Oke. Nah, ini untuk lebih jelasnya teman-teman, ada beras hitam, beras merah, beras putih. Kalau ada pesanan juga bisa. Wah, Ini kegiatan itu aja, kegiatan apa anggota. anggota kapotan ya Pak ya. Ini ada orang bule juga kan yang dari Oman itu. Jadi untuk percontohan teman-teman, kita bisa shoot sawah. Wah, nih sepanjang ini semuanya sawah organik ya Pak? Ya, Jadi untuk beras organik juga tersedia di Tasikmalaya teman-teman. Nggak harus ke kota besar. Tinggal datang ke sini bisa lebih sehat, bisa beli susu kambing dan juga beras organik. Gitu. Bapak berarti ini udah berjalan berapa tahun Pak? kami 2010 lah, udah 14 tahun ya. 14 tahun ya. Berarti udah cukup lama. Ya. Pernah jatuh bangun juga ya Pak berarti. Dulu yang sering jadi kendala itu di apa Pak? Pakankah atau masalah apa kalau Mengenai di apa? peternakan? Saya rasa manajemen kandang aja ya. Itu kan anak kandang itu kan kita emang harus teruji ya. Itu SDM-nya ya. Itu masalahnya dimanapun sama ya kan. Iya, Kita itu cuma lebih aja. anak kandang ya. Ya, tapi alhamdulillah udah berjalan dengan waktu. Kita kan udah apa namanya Jadi harus bisa. sehati sama anak kandang teman-teman kalau kita pakai anak kandang. Ya harus dipantau, dinasehatin gimana. Memang nggak gampang kan. Tapi lama-lama kita ketemu juga yang betul-betul pas kan. Kalau untuk pakan hijauan di sini melimpah ya Pak? Ya alhamdulillah cukup Atau ada lah. bank pakan? Ya karena kalau kambing kan misalnya pakannya gampang. Ya, kalau di Jawa Barat beda sama di Jawa Tengah ya teman-teman. Kalau di Jawa Barat itu pakan kambing itu setiap meter kayak ada gitu di sini. Cuman posisinya memang untuk kambing perah di daerah Priangan Timur khususnya ini masih kurang, masih pionirnya masih hanya beberapa seperti kemarin yang senior-senior kita udah masuk. Jadi Bapak ini juga termasuk senior yang saya kunjungi karena saya juga teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya
saya baru juga memulai ternak kambing, tapi yang saya pilih untuk jenis sementara etawa. Mungkin ke depan juga saya akan tambah untuk sapera, karena memang hasil susunya lebih banyak sapera ya Pak ya. Ya. Karena Tapera, sanen. sanen itu hasilnya lebih banyak teman-teman. Nah, ya sekian dulu untuk obrolan dengan Pak Komara. Terima kasih Pak, waktunya udah diganggu ini. Ya, ya. Makasih untuk sharing ilmunya yang selama ini ternyata bisa dikompar antara peternakan dan pertanian teman-teman. Yang hasilnya juga buat anak cucu kita ke depan nggak bakal ada yang nggak bisa lihat sawah lagi ini kalau masih ada yang peduli untuk mengembalikan unsur hara tanah seperti dahulu kala, karena sejak zaman nenek moyang kita itu nggak ada sawah itu trouble karena nggak subur, rata-rata subur tanah itu. Tapi ya karena kita saat ini mengikuti untuk yang pupuk kimia ya agak merusak ya sedikit. Jadi gitu teman-teman, kita kembalikan lagi untuk teknologi tradisional untuk mendapatkan Kembali ke alam ya. Kembali ke alam ya Pak. Nah, Ya, itu struktur organisasinya itu tuh, ada. struktur organisasi. Oke. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau mau tinggal datang ke sini aja kalau mau belajar. Kalau lebih bagus lagi buka pasar dulu, jadi reseller dulu ke masing-masing. Jadi ada di Cisayong untuk teman-teman yang lokasinya daerah Cisayong, Raja Polah, atau dari Garut yang mau lebih dekat, di daerah sana di dekat kota Indihang ada kemarin punyanya Asalam, terus di Pada Kembang ada Mandala Giri, kalau di Cijero ada Abah Farm. Jadi semua sama, ada mentor-mentornya teman-teman, termasuk Pak Komara. Tinggal nanti hubungi nomor yang nanti saya tulis di deskripsi beserta alamatnya ya Pak. Gitu. Bapak, terima kasih untuk obrolan saat ini. Moga-moga teman-teman juga mau berupaya lagi untuk jadi lebih baik lagi. Jadi sekian teman-teman untuk tayangan konten kali ini. Kita di kandang Pak Komara di daerah Cisayong. Salam semangat, raih sukses, salam sejahtera, jaya selalu petani Dan saya ada pesan. Oh, ada pesan Untuk yang muda-muda mungkin ya, generasi muda, kembalilah ke alam dan kembali ke kampung untuk membangun sendiri, karena tanpa makanan kita nggak mungkin bisa hidup. Ya kan? Bisa pakai apa, kalau sekarang kayak belanja apa pakai HP, tapi kalau makan kan nggak bisa. Jadi makanya terus kembalilah, galilah alam kita yang subur makmur ini untuk masa depan dan untuk kesehatan anak cucu kita. Kembali ke alam dengan menanam sayuran, padi organik sama sepa organik. Jangan kembali malu ke alam. Kotor ya Pak. Ya harus itu. Jadi pahlawan untuk ketahanan pangan. Gitu. Jadi kena. Ya, Oke, gitu aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.